siang Bu Mbasito, gimana kabarnya? Selamat siang Bu Novi, Alhamdulillah saya sehat. Bu Novi sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya Bu. Amin. Amin ya Allah. Bu, saya dengar-dengar katanya Bu mau melakukan coaching sama teman sejawat. Iya Bu, rencana memang saya mau melakukan coaching dengan bahasa asli. Karena kemarin itu Bu Ratati sempat sharing sama saya, katanya sedang ada permasalahan dan di sini minta sharing lebih ya. Jadi saya mungkin untuk melakukan teaching kayak gitu Bu. Ya, baik. Di sini nanti saya akan melakukan observasi umum. Di sini saya akan melakukan observasi terkait proses coaching yang akan umum lakukan. Ya Ibu, dengan senang hati ya Bu, karena itu dapat membantu saya, dapat mengukur kemampuan saya untuk menjadi coach itu sampai ke angka berapa, kemudian juga bisa mengukur kemampuannya saya ketika saya coaching teman-teman seperti itu. Ya. Sebelum memulai coaching nanti, di sini kita akhirnya kalau mendiskusikan ya. Jadi nanti terlebih dahulu kita lihat rubrik penilaiannya. Jadi nanti untuk proses coachingnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching apa belum. Oke Bu, siap. Bagaimana itu? Di sini nanti ada prinsip coachingnya kan ada kemitraan. Jadi sudah dilihat ya kemitraannya seperti apa, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coachingnya. Ya, Ibu, seperti itu ya. Kemudian ada juga nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan sebelum umum melakukan proses coaching. Oke Ibu, ya. Kira-kira potensi coaching yang ibu kembangkan nanti yang seperti apa saat melakukan coaching? Kira-kira nanti saya sepertinya akan mengembangkan tentang ini ya Bu. Apa namanya, kompetensi saya selama menjadi coach itu, apakah saya bisa hadir dengan kehadiran penuh, apakah bisa mendengarkan dengan aktif seperti itu, terus bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Ya, nanti saya bantu nih untuk mengamati proses coachingnya Bu Mu. Ya Ibu, siap, nanti biar terlihat juga kemampuan saya itu sampai ke angka tingkatan berapa kayak gitu Bu. Ini malah sangat membantu saya sekali, biar nanti saya sudah juga bisa menilai bahwa saya sudah bisa mengcoaching teman atau belum sih, apakah sudah ada hasilnya atau belum seperti itu. Ya. Terus kira-kira kompetensi yang mana ya yang secara spesifik itu nanti akan dikembangkan oleh guru? Saya lebih ingin mengembangkan ke ini ya Bu, mendengarkan yang menjadi pendengar aktif lah ya, seperti itu. Jadi mungkin lebih ke fokus mendengarkan dari kunci permasalahannya seperti apa. Kemudian saya juga lebih ingin fokus ke ini tentang pertanyaan yang lebih berbobot, biar nanti itu kunci bisa menemukan solusinya sendiri. Ya, sekali. Ya. Kemudian indikator ketercapaiannya, tujuan pengembangan dari Ibu Mus? Untuk indikatornya sih ini ya Bu, apa namanya, mungkin nanti untuk penggalian potensi sendiri ya Bu ya, seperti itu. Begitu sih. Ya, baiklah. Nanti setelah ini kita akan melakukan coaching ya Bu sama rekan sejawat. Semangat ya Bu. Iya Ibu, terima kasih. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Kestati. Apa kabarnya Bu Imu? Alhamdulillah sehat. Berarti sehat ya? Alhamdulillah sehat. Iya, kemarin kan saya menelpon Bu Imum ya, karena saya mempunyai permasalahan yang membuat saya gelisah banget. Jadi di sini saya ingin bercerita sama Bu Imum supaya bisa mendapatkan solusi. Oh ya, baiklah Bu Tati. Jadi nanti kita sharing-sharing ya Bu Tati ya. Iya, semoga nanti dengan coaching ini Bu Tati bisa menemukan solusi sendiri. Mudah-mudahan nanti bisa menyimpulkan sendiri juga ya. Jadi
saya bisa bantu semampu saya ya Bu ya. Iya Bu Indra. Iya Bu, tadi ini ya langsung aja ya Bu ya. Kira-kira Bu tadi ada permasalahan apa sih? Kok sepertinya Bu tadi itu seperti apa ya namanya, resah, gelisah seperti itu loh saya lihat. Ya gini loh Bu Imum, kemarin kan saya dipanggil sama Bapak Kepala Sekolah, dipanggil ke ruangannya terkait dengan disiplin kerja yang saya lakukan. Saya itu dipanggil karena saya sering telat, seperti itu. Oh, berarti permasalahannya itu setelah tadi saya mendengarkan karena Bu Tati dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, Iya. karena sering telat. Ya. Menurut kita sih hal seperti itu apakah ada kesalahan atau tidak Bu? Iya sih, sebenarnya saya sadar sebenarnya dari segi kedisiplinan sih saya merasa ada kesalahan, walaupun sebenarnya sebelum saya berangkat sekolah karena saya merasa telat itu kan saya izin dulu di WA Bu, jadi untuk memberitahu, tapi kemarin saya sedikit emosi sama Bapak Kepala Sekolah karena ada sesuatu yang membuat saya tidak enak, padahal saya kan ada alasan tersendiri kenapa saya telat seperti itu Bu. Oh ya, berarti setelah tadi saya makan juga ya Ibu ya. Berarti intinya itu yang membuat nyaman karena dipanggil oleh kepala sekolah. Terus padahal Bu tadi itu sebenarnya sudah izin kayak gitu ya. Saya udah Sudah izin kayak gitu. Terus dari situ terpancing emosi ya Bu. Ya kira-kira kalau misalnya sudah terpancing emosi nih Bu untuk biar Bu Tati itu menjadi lega dari apa emosi itu gimana caranya tuh Bu? Ya, sebenarnya sih begini, saya sih punya niat untuk apa ya, mau minta maaf sama Bapak Kepala Sekolah terkait kejadian kemarin. Tetapi kan di sini saya juga punya alasan kenapa saya terlambat. Jadi saya ingin mengutarakannya juga, tidak hanya semata karena saya terlambat saja gitu loh Bu Imu. Saya juga akan menemuinya dan akan minta maaf sama Bapak Kepala Sekolah. Oh iya, berarti tadi bagus sekali nih sudah ada apa namanya gambaran ingin meminta maaf ya sama Bapak Kepala Sekolah. Selain itu juga Bu tadi kalau nggak salah juga mengatakan ingin memberikan alasan juga ya Bu nanti untuk Bapak Kepala Sekolah. Oke Bu Tati, ini sudah apa namanya Bu Tati sampaikan ya. Selanjutnya ini kira-kira misalnya sebelum ketemu Bapak Kepala Sekolah kan Bu Tati berarti harus mempunyai apa namanya alasan lagi ya untuk membuat apa namanya pendapat Bu Tati. Kira-kira nih sebenarnya kekuatan apa sih yang dimiliki Bu Tati biar nanti ketika bicara dengan Bapak Kepala Sekolah itu Bapak Kepala Sekolah bisa berpikirnya ternyata Bu Tati melakukan kurang disiplin karena ini untuk menguatkan Ini loh Bu, kekuatan yang ada pada diri saya itu ya karena sebagai seorang ibu ya hanya bisa istilahnya bangun pagi. Saya bisa bangun pagi karena saya mempunyai anak yang mau masuk TK. Jadi kan supaya saya tidak terlambat, jadi pagi-pagi kan harus mengurusi anak terlebih dahulu. Terus menyiapkan bekal, menyiapkan pakaian, juga memandikan. Jadi supaya saya tidak terlambat lagi, otomatis saya harus bangun lebih pagi lagi supaya bisa mengurusi anak dan bisa tidak telat sekolah. Selain itu, mungkin saya akan menitipkan anak saya kepada kakak saya yang istilahnya dia adalah juga seorang guru di mana anak saya sekolah, jadi supaya saya tidak terlambat lagi. Jadi itu kan saya apa ya, anak saya tidak terlantar, saya jadi tidak terlambat seperti itu Bu. Mungkin itu yang akan saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah nanti. ya tadi Bu tadi apa ya gambaran yang sangat gamblang dan itu menurut saya itu merupakan salah satu ini ya pendapat yang
menguatkan Bu Tati nanti ketika berhadapan dengan Bapak kepala sekolah. Tadi kan berarti Bu Tati sudah mempunyai gambarannya itu helm kaki seperti itu ya Bu. Iya Bu. Kemudian menitipkan anaknya. Ini maksudnya menitipkan anaknya untuk datang ke sekolah kayak gitu bersama dengan saudara atau bagaimana sih Bu? Iya Bu, nanti kan jadi berarti kalau saya udah akma di Jakarta saya titipkan, jadi saya nggak perlu mengantarkan ke sekolah supaya saya bisa berangkat lebih pagi lagi dan saya tidak telat seperti itu. Oke, Ibu berarti di sini bisa saya simpulkan ya Bu, berarti yang pertama Ibu bangun pagi beres-beres semuanya ya Bu. Iya. Ya, kemudian juga nanti bisa mengutarakan juga untuk menitipkan putra ya ke saudara karena kebetulan mengajar juga di sana ya Bu ya. Oke. Kira-kira nih Bu, apa namanya? Kegiatan ini akan dilaksanakan mulai kapan ini Bu? Ya otomatis akan saya laksanakan secepatnya. Mungkin mulai besok lah supaya saya tidak telat-telat terus dan tidak mendapat teguran terus dari kepala sekolah. Mungkin itu. Oh iya, baik. Berarti semakin cepat semakin baik ya. Iya. Ya, mudah-mudahan ya nanti ketika Bu Tati sudah menghadap ke Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Sekolah bisa memahami ya apa yang sudah Bu Tati sampaikan dan ini memang apa namanya suatu permasalahan yang dihadapi oleh emak-emak ya Bu. Iya, Saya juga iya. Ibu juga merasakan seperti itu. Iya, tapi ini solusi yang sangat luar biasa Bu Tati. Ya mudah-mudahan nanti kedisiplinan Bu Tati itu lebih bertambah lagi seperti itu. Oh ya, ini sebelum ini Bu Tati kalau misalnya nih, maaf nih kalau boleh tahu, berarti kalau diukur dengan angka nih Bu Tati itu tingkat kedisiplinannya dari 1 sampai 10 sudah di angka berapa nih Bu? Ya mungkin sebelum itu ya saya hanya di angka 6 mungkin Bu. Karena ya. sering telat itu juga sih. Tapi nanti yang diharapkan jadi angka berapa Bu? Ya otomatis saya inginnya di angka yang sempurna yaitu angka 10. Wah, bagus sekali Bu. Oke Bu, iya semoga nanti mulai besok ini ya Bu. Iya. Saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita Bu Tati. Mulai besok itu bagaimana ceritanya nih setelah melakukan hal-hal yang sudah tadi direncanakan ya. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan lancar tanpa ada suatu apa ya namanya halaman ya Bu ya, dan saya siap untuk menantikan cerita selanjutnya Bu Tati. Mungkin setelah ini saya jadi apa ya, merasa lebih lega karena saya sebenarnya ingin melangkah seperti itu tapi merasa gimana ya, jangan-jangan nanti ada sesuatu lagi, nanti saya salah lagi. Tapi ternyata dengan curhat dengan Bu Imum jadi saya menjadi lega dan saya merasa oke lah, ini pasti jalan yang terbaik yang akan saya lakukan dan semoga saya bisa menjalaninya dengan baik. Ya, alhamdulillah Bu Tati, saya ikut senang sekali dengan pernyataan Bu Tati bisa sudah mendapatkan solusi yang terbaik ya. Semoga besok kayak gitu ya ada cerita yang lebih ceria lagi ya Bu Tati, dan saya pengen lihat wajah cerianya Bu Tati lagi. Ya, Oke Bu. Iya. Terima kasih Bu Imu atas sama-sama. waktunya. Ini Sama-sama, sangat Bu Tati. bermanfaat sekali buat saya jadi lega dan saya merasa lebih tertantang. Besok berarti saya harus bangun pagi supaya tidak terlambat lagi. Oke Bu Tati, tetap semangat ya Bu Iya, Tati. Bu. Terima Iya, kasih. sama-sama. Bagaimana Bu? Sudah melakukan hasilnya? Alhamdulillah Ibu, tadi sudah melakukan persidangan Bu Tati seperti itu. Ya, dan sudah selesai. Sepertinya tadi Bu Tati merasakan kelegaan. Iya. Kalau tadi Bu Tati merasakan kelegaan sudah terbantu, bagaimana dengan Bu sendiri perasaannya? Alhamdulillah saya juga lega ya Bu ya, karena dengan proses coaching ini ternyata bisa membantu Bu Hastati itu untuk menyelesaikan permasalahannya. Walaupun saya di sini
tidak memberikan solusi sebenarnya ya Bu, tapi Bu Hasnati itu bisa menyimpulkan solusinya sendiri dari mungkin dari tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi Bu Hasnati sudah punya ide-ide nih untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu Bu. Iya, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang mau diterapkan lebih lanjut atau dikembangkan melalui proses tadi? Oh, yang tadi mungkin saya ingin ini ya Bu, bisa masuk ke apa ya, suatu permasalahan itu dan lebih fokus lagi, kemudian saya bisa menggali pertanyaan tapi yang berbobot seperti itu Bu. Jadi nanti seorang kunci yang saya coaching ini, dia langsung mendapatkan ide dan memahami apa yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah kalau tadi saya lihat untuk proses coaching yang umum lakukan sama kami tadi sudah baik. Itu sudah baik, sudah melakukan coaching dengan melakukan penetapan berupa definisi itu sudah ada, tujuannya mulai dari tujuan sudah muncul, identifikasi juga sudah ada, kemudian rencana aksinya juga sudah, tanggung jawabnya saya rasa sudah bagus. Untuk kedepannya semoga proses coachingnya akan lebih baik lagi. Ya Ibu, alhamdulillah Ibu ada masukannya dan pengamatannya tadi, jadi di sini saya bisa, oh ternyata saya sudah sedikit memahami tentang coaching seperti itu ya. Kalau tanpa Ibu diobservasi kan saya jadi nggak tahu nih, saya sebenarnya itu udah bisa belum coaching sama teman saya seperti itu Bu. Ya, bagus sih. Oh iya. Sukses tinggal dikembangkan lagi nanti. Jadi saya yakin proses ke depan akan lebih maksimal lagi. Terima kasih Ibu. Ada lagi yang mau dibicarakan? Mungkin sudah cukup ya Bu. Ya, terima kasih sekali ya Bu waktunya, dan semoga nanti kita bisa memberikan hal-hal yang baik dan positif untuk rekan sejawat kita ya Bu. Seperti itu. Iya. Jadi sudah kita cukupkan ya Iya. diskusi ini. Iya. Terima kasih ya Bu Mum. Sama-sama Ibu.